Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atea Maidia Zakira, nomor absen 7 dari kelas 10I. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Klaten. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apakah kalian tahu apa itu pergaulan bebas dan perbuatan zina itu? Sebelum menjerumus terlebih dalam, mari kita simak video ini baik-baik. Di era zaman sekarang, pergaulan bebas memang sangatlah marak dan sudah menjadi hal lumrah bagi beberapa orang. Memang, pergaulan di era zaman sekarang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama di kalangan remaja. Namun, tidak semua bentuk pergaulan membawa dampak positif. Salah satunya adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini dapat mengarah pada perilaku menyimpang termasuk perbuatan zina. Yuk kita bahas materinya. Jadi, pergaulan bebas adalah bentuk interaksi yang tidak memiliki batasan norma, agama, dan adat. Pergaulan bebas ini sudah tertuang dalam surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 yang membahas tentang menjaga pandangan mata dalam bergaul dan memelihara kemaluannya, yang artinya tidak memperlakukan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu ciri-ciri pergaulan bebas? Jadi, ciri-ciri pergaulan bebas yang pertama, menghamburkan uang untuk kesenangan semata. Yang kedua, berperilaku merugikan orang lain. Yang ketiga, berpakaian terbuka. Yang keempat, merokok dan menggunakan obat-obat terlarang. Selanjutnya, menurut kalian yang menjadi faktor penyebab seseorang memilih pergaulan bebas itu apa sih? Nah, jadi faktor penyebabnya yang pertama, tidak adanya perhatian dari keluarga. Yang kedua, kurangnya ilmu agama. Yang ketiga, pengaruh lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, penyalahgunaan internet. Oke, kita gali lebih dalam lagi. Setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Jadi, dampak dari pergaulan bebas adalah yang pertama, bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Yang kedua, ketergantungan obat. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Yang kelima, meregangkan hubungan keluarga. Pergaulan bebas sudah sangatlah marak di lingkungan kita. Contohnya, merokok, mengkonsumsi minuman yang beralkohol, tawuran, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, hingga melakukan seks bebas. Nah, balik lagi nih ke awal, pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang mengarah pada perbuatan zina. Jadi sekarang kita akan membahas tentang perbuatan zina yang sering dibicarakan. Jadi apa itu perbuatan zina? Nah, perbuatan zina adalah hubungan suami istri yang dilakukan tanpa adanya ikatan sah dalam agama. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32 yang mengandung larangan mendekati zina karena zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, zina ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zina muhsan. Jadi zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah menikah secara sah. Yang kedua ada zina gairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Nah, pelaku zina ini juga ada hukumannya loh. Hukuman pelaku zina yang pertama, hukuman zina muhsan, dicambuk 100 kali, dan hukum rajam, yaitu hukum mati dengan dilempari batu ataupun sejenisnya. Yang kedua, hukuman gairu muhsab, cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya untuk yang masih gadis dan perjaka. Jika udah janda dan duda, itu cambuk 100 kali dan hukuman rajam sampai meninggal. Yang ketiga, hukuman zina dalam KUHP, pasal 284 KUHP dengan hukuman selama 9 bulan penjara. Terdapat unsur-unsur yang mendapatkan hukuman zina. Yang pertama, pelakunya berakal. Yang kedua, dilakukan di hubungan yang tidak sah dan disengaja. Yang ketiga, dilakukan secara sadar. Dan yang keempat, terdapat bukti perzinaan, ada saksi, pengakuan, dan qarinah. Nah, contoh dari perbuatan zina yang pertama, menjalani pergaulan bebas. Yang kedua, datang ke tempat-tempat yang mengandung nafsu syahwat seperti klub, diskotik, tempat karaoke. Yang ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang keempat, melihat tayangan negatif. Yang kelima, mengenakan pakaian yang terbuka.
Dampak dari perbuatan zina yang pertama, menghilangkan kewibawaan dan dianggap jijik bagi masyarakat. Yang kedua, menyebabkan kemiskinan karena selalu mengejar kepuasan nafsu. Yang ketiga, memperpendek umur karena dirinya terserang penyakit seksual. Yang keempat, mendapatkan murka dari Allah. Yang kelima, mendapatkan hisab yang buruk. Dan yang keenam, mendapatkan siksa yang pedih. Apa sih akibat dari perbuatan zina itu? Yang pertama, dilaknat oleh Allah. Yang kedua, dijauhi oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayahnya. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Dan yang kelima, jika anaknya perempuan tidak ada wali saat pernikahannya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Maka dari itu, mari kita menjaga diri daripada menyesal di kemudian hari. Jauhi pergaulan bebas dan dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.